Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas soal prediksi PTS Matematika semester 1 bagian 2. Bagi kalian yang baru gabung dengan channel saya, untuk prediksi 1 sudah tayang ya. Nanti prediksi 3 juga kalian bisa lihat di channel ini. Searching ya, karena ada banyak cara praktis yang dibagikan. Dan subscribe serta tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis pembelajaran yang baru. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal 11. Diketahui suku terakhir suatu barisan geometri adalah 729. Jika suku pertama 9 dan rasionya 3, berapakah banyak suku tersebut? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Dari soal diketahui bahwa suku pertama 9 berarti A-nya 9. Rasionya 3 berarti R-nya 3. Kemudian suku terakhir 729 berarti UN-nya 729. Kemudian masih ingat nggak rumusnya pada barisan geometri? UN adalah AR pangkat N-1. Kalau ini saya baca UN itu adalah R nih. Cara praktis kan buat ngingat toh. Jadi ini lebih mudah diingat-ingat. Kemudian UN-nya adalah 729. Kita ganti A-nya adalah 9. Sehingga ini 9 dikalikan R-nya adalah 3 pangkat N-1. 729 dibagi dengan 9 sama dengan 3 pangkat N-1. Kita bagi ya, 729 dibagi 9. Hitung. Berapa ya? 81 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, kalau seperti ini, ubah dulu 81-nya itu menjadi 3 pangkat. Biar nanti kita bisa samakan dengan ruas satunya. 81 itu sama dengan 3 pangkat berapa ya? Nah, kita bagi saja dengan 3. 81 dibagi 3 dapatnya berapa? 27. 27 dibagi 3 dapatnya 9. 9 dibagi 3 dapatnya 3. 3 dibagi 3 dapatnya 1. Berarti 81 sama dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, kita samakan ya. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal pangkatnya. 4 sama dengan N dikurangi 1. Berarti N-nya sama dengan 5. Ketemu sudah. Berarti banyaknya suku tadi adalah 5. Gampang kan? Lanjut ya. Soal ke-12. Diketahui deret aritmatika 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah dan seterusnya. Hitunglah jumlah 20 suku yang pertama. Gampang, kalian pasti bisa. Nah, A-nya adalah 7 dari soal diketahui seperti itu. Kemudian bedanya adalah 2. Dari 9 dikurangi 7 ya, itu 2. 11 dikurangi 9 juga 2, sama. Kemudian jumlah 20 suku yang pertama berarti ditanyakan S20.
Rumusnya SN bagaimana ya? Ini dia. SN adalah N dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan beda. Nah, ini S20 berarti N-nya tinggal mengganti 20. Kemudian A-nya diganti 7. Bedanya diganti 2. Sehingga ini sama dengan setengah dikalikan 20, N-nya kita ganti 20, dikalikan 2A, berarti 2 kali 7 ditambah N-1, N-nya adalah 20, dikurangi 1, berarti 19. 19 kita kalikan bedanya yaitu 2. Setengah 20 berapa ya? 10. Kita kalikan 2 kali 7 berapa? 14 ditambah 19 kali 2 38. 14 ditambah 38 berapa ya? 52. 52 kalikan 10 gampang, tinggal nambah 0. 520. Itu cara praktisnya. Ingat lo ya, jangan dikalikan perkalian susun, tinggal nambah 0 saja di belakang 52. Jadi jumlah 20 suku yang pertama adalah 520. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya. Soal 13. Pak Sugito hendak membuat dinding dari batako. Tiap lapisan tembok membentuk barisan aritmatika. Nah, ini Pak Gito ini ahli matematika. Jadi sama tukangnya bikin tembok pun ada aturannya pakai barisan matematika. Wah, keren ini. Nah, jika banyaknya batako pada lapisan pertama adalah 20 dan banyaknya batako sampai pada lapisan ke-10 ada total sebanyak 875 batako, berapa banyak batako pada lapisan ke-10? Gampang, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Dari soal diketahui bahwa A adalah 20. Ini lapisan pertama adalah 20. Berarti A20. S20 adalah 875. Ini dari kalimat banyak batako sampai pada lapisan ke-10 ada sebanyak 875. Nah, yang ditanyakan adalah U10. SN adalah setengah N dikalikan A ditambah UN. Jadi kita tinggal mengganti saja. Berarti 875 sama dengan setengah dikalikan N-nya adalah 10 ya. Kita ganti N-nya 10 dikalikan A-nya adalah 20 ditambah U10 yang kita cari. 875 sama dengan setengahnya 10 adalah 5. 5 dikalikan 20 ditambah U10. Berarti 20 ditambah U10 sama dengan 875 dibagi 5. 20 ditambah U10 sama dengan berapa nih ya? 875 dibagi 5. Teng. Dapatnya adalah 175. Sehingga U10 adalah sama dengan 175 dikurangi 20 sama dengan 155. Jadi banyaknya batako pada
Lapisan ke-10 adalah 155 buah. Gampang kan? Wah, keren Pak Gito ini. Membuat les matematika pada tukangnya. Jadi pinter tukangnya. Pinter barisan aritmatika. Lanjut ya. Soal 14. Banyaknya anak dalam suatu regu di suatu kegiatan diatur mengikuti pola tertentu sebagai berikut. Regu pertama seperti ini, regu kedua seperti ini, regu ketiga seperti ini, regu keempat seperti ini. Jika seluruhnya ada 10 regu, hitunglah berapa anak seluruhnya. Ini komandannya pinter matematika juga nih. Follower channel Tuti Suprapti Gunung Kidul nih kayaknya. Sehingga barisan pun diatur seperti ini. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Pola barisannya adalah suku pertama itu 4, suku yang kedua itu 8, suku yang ketiga itu adalah 12, suku yang keempat adalah 16, dan seterusnya. Dari 4 ke 8 itu tambahnya 4 ya nak ya. Kemudian dari 8 ke 12 itu tambahnya juga 4. Dari 12 ke 16 tambahnya juga 4. Berarti bedanya sudah sama, yakni adalah 4. Sehingga suku pertama yaitu A adalah 4. Kemudian bedanya adalah 4. Untuk jumlah seluruh anak, kita menggunakan rumus ini. Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan beda. Dengan N-nya adalah 10. Sehingga S10 sama dengan N-nya kita ganti 10 ya nak ya. Setengah dari 10 dikalikan 2 kali A, A-nya adalah 4 ditambah N-1. N-nya 10 dikurangi 1 berarti 9. Dikalikan bedanya 4. Kita hitung bersama-sama. Setengahnya 10 adalah 5. 2 kalikan 4 itu 8 ya, ditambah dengan 9 kali 4 36. Hitung berapa ini ya? 8 ditambah 36 adalah 44 dikalikan 5 220. Jadi banyak anak semuanya adalah 220 orang. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 15. Umar menabung dengan tabungan awal adalah 100.000. Bulan kedua 150.000 dan ketiga 200.000. Jika kenaikan besar tabungan adalah tetap, berapa banyak uang Umar setelah 2 tahun? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Tentu saja tabungannya makin gede, makanya kalian juga harus rajin menabung. Pola tabungan Umar adalah 100.000, kemudian naik ya 150.000, naik lagi 200.000, dan seterusnya. Dari sini kita melihat bahwa A adalah 100.000. Kemudian bedanya atau naiknya ini 50.000 ya. Dari 100.000 ke 150.000 naik 50.000, dari 150.000 200.000 naik 50.000. Kenaikannya tetap, jadi bedanya adalah 50.000. Ditanyakan tabungan selama 2 tahun, berarti N-nya adalah 24, karena dalam 2 tahun ada 24 bulan. Kita pakai rumusnya, Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan bedanya.
Sehingga S24 sama dengan setengah dikalikan 24. 24 ini karena dalam 2 tahun ada 24 bulan. Kita kalikan 2 kalikan 100.000. 100.000 ini tadi adalah suku pertama atau A-nya. Ditambah N-1 kalikan beda. N-1, N-nya 24 dikurangi 1 sama dengan 23, dikalikan bedanya 50.000. Ini sama dengan setengah dari 24 adalah 12 ya nak ya. 2 kalikan 100.000, 200.000 ditambah 23 kalikan 50.000 adalah 1.150.000. Hitung. Sama dengan 12 kalikan 1.350.000. Dapatnya adalah ini, 16.200.000. Wow. Jadi banyak kan? Jadi besar tabungan Umar setelah 2 tahun adalah 16.200.000. Bisa buat beli sapi, dipiara tiap tahun, terus beranak 2 jadi banyak banget. Iya itu, makanya ayo rajin nabung. Lanjut ya. Soal 16. Sebuah tali dipotong-potong menjadi 5 bagian. Panjang tali terpendek adalah 3 meter dan yang terpanjang panjangnya 243 meter. Jika potongan-potongan tersebut membentuk barisan geometri, berapa meter panjang tali semuanya? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Gampang. Dari soal kita dapatkan bahwa A adalah 3. Karena ini yang terpendek ya. Kemudian U5 adalah 243. Ini sebagai yang terpanjang. Suku kelima pada barisan geometri, rumusnya U5 sama dengan AR pangkat berapa? Ayo. Iya, pangkat 4. Karena N-nya ini 5, maka pangkat N dikurangi 1 ya pangkat 4. Sehingga 243 sama dengan 3 kali R pangkatnya adalah 4. 243 dibagi 3 sama dengan R pangkat 4. Hitung. Berapa nih? 81 ya. Berarti 81 sama dengan R pangkat 4. Ketemu sudah, R-nya adalah sama dengan 3. Kemudian kita akan menghitung panjang kelima potong tali tadi. Berarti kita menggunakan SN. Untuk barisan geometri, SN-nya adalah A kalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Untuk R-nya lebih dari 1. Kita pakai ini karena rasionya adalah 3 lebih dari 1. Sama dengan S5 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya adalah 3. Kita kalikan R pangkat N 3 pangkat 5 karena N-nya 5 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. Nah ini 3 pangkat 5 adalah 243 ya. Dikurangi 1 berarti 242 dibagi 3 dikurangi 1 dibagi 2. Nah, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 242 dibagi 2. Ketemunya adalah 121 sehingga dikalikan 3 menjadi 363. Jadi, panjang tali seluruhnya adalah 363 meter.
Gampang kan? Lanjut ya. Soal 17. 4 siswa bermain bersama. Posisi mereka sebagai berikut. Ini adalah posisi Andi. Pada diagram Kartesius ditunjukkan dengan koordinat 2,1. Ini posisi Bucek. Pada koordinat Kartesius ditunjukkan dengan koordinat negatif 2, negatif 2. Ini adalah posisi Cantik. Pada koordinat Kartesius posisinya adalah 1, negatif 1. Ini adalah posisi Dani. Pada koordinat Kartesius posisinya adalah negatif 3, negatif 2. Siapakah yang berada di kuadran 3? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Abses dan ordinat titik pada kuadran 1 adalah X, Y. Ini kuadran satunya. Kemudian pada kuadran 2 negatif X, Y. Ini adalah area di kuadran 2. Untuk kuadran 3 adalah min X, min Y. Ini adalah area kuadran 3. Kuadran 4 adalah X, negatif Y. Ini adalah area di kuadran 4. Kuadran 1, 2, 3, 4. Ini melawan arah jarum jam ya nak ya. Siapa yang berada di kuadran 3? Berarti yang di kuadran 3 adalah Dani. Gampang ya? Gampang. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 18. Diketahui posisi beberapa anak jika digambar pada diagram Kartesius sebagai berikut. Posisi anak pertama, posisi anak yang kedua, posisi anak yang ketiga, posisi anak yang keempat. Ini adalah posisi Ali di titik 2,1. Ini posisi Bogi di negatif 2,3. Ini posisi Rembo di 1, negatif 2. Ini posisi Tarsan di negatif 3,0. Tentukan posisi Bogi terhadap Ali. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Dengan koordinat posisi Bogi terhadap Ali. Nah, ini dengan koordinat Kartesius maksudnya ya. Perhatikan baik-baik bahwa tujuannya adalah Bogi, kemudian dimulai dari Ali, asalnya dari Ali. Jadi, untuk menghitung seperti ini adalah X tujuan dikurangi X asal, Y tujuan dikurangi Y asal. X tujuan yaitu Bogi adalah negatif 2, kemudian X asalnya punya Ali adalah 2, berarti negatif 2 kurangi 2. Kemudian Y tujuan punyanya Bogi 3 dikurangi Y asal punyanya Ali 1, berarti 3 dikurangi 1. Nah, hati-hati. Biasanya siswa ini melakukan kesalahan pada model seperti ini. Negatif 2 itu adalah negatif 4. Negatif 2 dikurangi 2 itu berarti negatif 4. 3 dikurangi 1, 2. Berarti negatif 4,2. Koordinat itu menunjukkan bahwa posisi Bogi terhadap Ali adalah
ke kiri 4 satuan, kemudian ke atas 2 satuan. Kalian harus ingat anak-anak, pada absesnya kalau positif itu menunjukkan ke arah kanan, kalau negatif ke arah kiri. Sedangkan pada ordinatnya kalau positif menunjukkan arah atas dan kalau negatif menunjukkan arah bawah. Lanjut ya. Soal 19. Posisi beberapa anak jika digambar pada diagram Kartesius sebagai berikut. Ini adalah posisi Lili 2,1. Ini posisi Nuri negatif 1,1. Ini posisi Tio 1, negatif 4. Ini posisi Rano negatif 3, negatif 1. Tentukan posisi Tio terhadap Nuri. Kita kerjakan bersama-sama ya. Dengan koordinat Kartesius, posisi Tio terhadap Nuri, Tio disebut dulu. Berarti Tio adalah tujuannya, asalnya, berangkatnya dari tempatnya Nuri. Ini X tujuan dikurangi X asal, Y tujuan dikurangi Y asal. X tujuannya adalah X-nya Tio, 1. Dikurangi X asalnya, punyanya Nuri, negatif 1. Kemudian koma Y tujuan, Y-nya Tio, negatif 4. Dikurangi Y asal, yaitu punyanya Nuri, 1. Sama dengan 1 min 1. Jadi 1 plus 1 ketemu 2. Negatif 4, negatif 1 ketemu negatif 5. Jadi posisi Tio terhadap Nuri adalah 2 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 5 satuan ke bawah. Gampang kan? Pokoknya kalau X itu ke kanan, kalau Y itu ke atas, jangan lupa ya nak ya. Tapi kalau untuk negatif, kalau X itu ke arah kiri, kalau Y adalah ke arah bawah. Nggak boleh lupa ini. Lanjut ya. Soal 20. Diketahui titik A, B, C, D, garis M dan garis N sebagai berikut. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah garis N. Garis N ini melalui titik A 1,0 dan 1,2. Ini adalah garis M. Garis M ini melalui 0,2 dan 1,2. Ini adalah titik C, koordinatnya adalah negatif 3, negatif 1. Pernyataan yang benar adalah A. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X. B. Titik C berjarak 1 satuan dari sumbu Y. C. Garis M sejajar sumbu Y. D. Garis N sejajar sumbu Y. Mana ya yang benar? Kita bahas bersama-sama ya nak ya. Yang pertama, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ini adalah titik A, ini adalah sumbu X. Titik A ini terletak pada sumbu X, sehingga pernyataan bahwa titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X adalah salah, karena titik A itu terletak pada sumbu X. Kemudian B, titik C berjarak 1 satuan dari sumbu Y. Ini titik C, ini adalah sumbu Y. Nah, pernyataan titik C berjarak 1 satuan dari sumbu Y ini adalah salah, karena C itu berjarak 3 satuan
dari sumbu Y. Kemudian garis M sejajar sumbu Y. Ini garis M, ini adalah sumbu Y. Garis M dengan garis sumbu Y ini adalah berpotongan di 0,2. Jadi pernyataan garis M sejajar sumbu Y itu adalah salah. Karena garis M itu berpotongan dengan sumbu Y, tetapi dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis N sejajar sumbu Y. Ini garis N. Ini garis N, ini sumbu Y. Itu sejajar ya, betul. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Garis N itu sejajar dengan sumbu Y. Paham anak-anak? Oke. Thanks a lot ya for learning with me. Belajar lagi untuk PTS yang sukses besok ya. Bye bye.